Pemirsa, Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua pemimpin negara menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Rusia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Kompleks Kremlin Rabu 10 Desember waktu setempat. Dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Prabowo mengapresiasi hubungan Indonesia-Rusia yang dinilainya berada dalam kondisi sangat baik, menyusul serangkaian pertemuan intensif antara kedua negara dalam beberapa bulan terakhir. Kedua kepala negara membahas upaya penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis, meliputi industri pertahanan, sektor pertanian, dan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dan juga kesempatan ini saya juga ingin mengundang Yang Mulia untuk ke Indonesia pada kesempatan yang beliau miliki. Apakah tahun 26 atau tahun 27 tidak ada masalah. Kami berharap beliau akan berkunjung ke Indonesia juga. Di sisi lain, Rusia menyatakan kesiapan mendukung Indonesia di bidang energi nuklir untuk tujuan damai, sebuah langkah besar menuju kemandirian energi nasional. Rusia juga turut menyambut baik pendalaman kerjasama ekonomi sejalan dengan keanggotaan resmi Indonesia dalam BRICS. Untuk itu, kedua negara saat ini tengah merundingkan pembentukan zona perdagangan bebas. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и мы, если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. В области сельского хозяйства. И у нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства. У нас немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня. У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Индонезия наш традиционный партнер в этой сфере. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Они развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. В наших вузах, военных вузах в том числе, постоянно проходит подготовку индонезийские специалисты, и мы готовы расширять это взаимодействие. В области гуманитарных связей отношения также на подъеме. Увеличивается количество туристов, причем с обеих сторон. Dalam momen ini, Presiden Prabowo juga mengundang Putin ke Indonesia, yang direspon positif oleh Putin untuk memenuhi undangan tersebut. Presiden Putin juga turut menyampaikan duka cita mendalam atas bencana yang melanda Kepulauan Sumatera. Saat ini, pemerintah Indonesia aktif mempertemukan sejumlah entitas industri dan perusahaan nasional dengan mitra Rusia untuk mempercepat tindak lanjut kerjasama strategis. Tim Liputan Metro TV. Hubungan Indonesia-Rusia terus mengalami penguatan seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Intensitas pertemuan Presiden Prabowo dengan Putin terus mendorong perhatian global dan kunjungan Prabowo ke Rusia kali ini menjadi kunjungan ketiganya sejak ia resmi menjabat sebagai presiden. Untuk melihat bagaimana Rusia memandang posisi Indonesia saat ini, kami akan membahasnya bersama dengan mahasiswa Doktor Hubungan Internasional di Rusia, Ahmad Firdaus. Mas Daus, selamat siang waktu Indonesia. Kalau menurut Anda, Mas Daus, apa yang membuat hubungan Indonesia dan Rusia sekarang ini terasa semakin positif dan kemana arah kerjasama ini bisa berkembang, Mas? Oke, terima kasih. Selamat pagi dari Kota Moskow. Jadi sebenarnya hasil utama dari pertemuan kemarin antara Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dengan
Bapak Presiden Vladimir Putin itu sebenarnya sebagai hubungan kemitraan yang strategis begitu. Jadi kesediaan kedua pemimpin untuk berkonsultasi secara intensif itu sebenarnya dalam politik luar negeri kata konsultasi itu adalah memiliki bobot besar gitu. Jadi menunjukkan isu-isu penting baik bilateral ataupun secara global begitu. Jadi hal ini menjadi krusial dikarenakan Indonesia sangat harus menyeimbangkan hubungan dari negara-negara dari blok timur maupun barat. Karena kita mengingat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia ini sebetulnya bebas aktif begitu. Namun sekarang di era global yang sangat tidak jelas, mungkin Indonesia itu lebih harus melihat negara-negara yang Indonesia harus mementingkan kepentingan nasionalnya dulu begitu. Jadi Presiden Prabowo begitu mengirimkan pesan jelas bahwa Indonesia akan berdialog dan bernegosiasi dengan siapapun asalkan hal itu menguntungkan untuk kepentingan nasional begitu. Jadi konteks geopolitik saat ini kenapa Indonesia lebih ke Rusia itu jadi lebih cenderung terpolarisasi begitu. Jadi kenaikan volume perdagangan Indonesia Rusia begitu. Jadi sebenarnya Indonesia dan Rusia secara historis itu lebih bagus secara historis dan dilanjutkan oleh Prabowo, Bapak Presiden itu lebih bagus sekarang begitu. Jadi diplomasi ekonomi adalah mesin penggerak utama dari pertemuan dengan Bapak Presiden Putin begitu. Baik, Mas Daus, apakah kemudian kemesraan ini berimplikasi terhadap stabilitas regional, Mas? Jadi sebenarnya untuk kawasan regional Indonesia dengan ASEAN tersendiri itu mungkin Rusia itu melihat Indonesia sebagai mitra yang sangat penting, begitupun Rusia melihat Indonesia begitu. Jadi aspek diplomatik lain itu sangat penting begitu. Jadi untuk melihat kawasan ASEAN tersendiri dengan regional yang ada di kawasan Indonesia itu melihat bahwa sebenarnya Indonesia itu tidak hanya melihat kesempatan ini sebagai kesempatan yang sangat bagus begitu, tapi juga melihat ketahanan energi Indonesia itu sebagai ketahanan yang sangat penting untuk ke depannya begitu. Karena saya melihat kebijakan negeri Indonesia ini di era Prabowo ini sangat luar biasa penting, sangat luar biasa maju. Jadi Indonesia itu terlepas dari Indonesia masuk BRICS juga, jadi Indonesia juga harus melihat blok barat begitu, melihat jangan sampai Indonesia itu sangat cenderung ke timur. Jadi nantinya ketemunya cenderung cemburu begitu dari blok barat begitu. Mas Daus, jadi kalau dengan hubungan dekat ini, kemudian bagaimana membuka atau bagaimana bisa membuka peluang bagi mahasiswa Indonesia di Rusia, misalnya bidang riset, beasiswa tambahan atau peluang magang di industri Rusia begitu, Mas? Oke, itu pertanyaan sangat bagus, Mas. Jadi sebenarnya dari tahun 2019 itu Rusia itu sudah membuka selebar-lebarnya tentang beasiswa, research ataupun teman-teman yang mau melakukan melanjutkan sekolah S1, S2, S3 gitu. Itu Rusia sudah membuka sangat lebar mahasiswa yang mau melanjutkan, bahwa Rusia sudah tidak dulu itu, sudah tidak semerah itu, sudah tidak kayak seperti Indonesia kalau dengar kata Rusia pasti dengar Uni Soviet pasti dengar komunis. Sebenarnya sekarang itu sudah tidak segitu sangkleknya begitu. Bahkan beasiswa Rusia itu mereka membuka lebar jalurnya itu dengan cara mungkin teman-teman yang mau melanjutkannya itu sangat terbuka lebar begitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini juga kesempatan baik ya bagi mahasiswa Indonesia yang ingin belajar di Rusia karena kesempatannya juga semakin terbuka begitu. Mas Firdaus, terima kasih Mas atas informasinya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.